Indonesia. Dengan bangga, saya tunaikan kewajiban saya. Saya persembahkan Tea and Tales untuk Indonesia. Wah, serem ini bahasanya kalau diperdalam. Menarik. Nah, ini kita bicara inspirasi. Sebenarnya sudah ada filosofi juga, perlahan mulai kita sentuh. Tapi balik lagi Bu, ini dari sisi bisnisnya. Nah, bagaimana sih Ibu membangun strategi pengembangan bisnis teh ini sendiri gitu? Mengikuti zaman. Oke. Jadi tetap ada misi, tetap ada kaidah yang dijaga, tapi saya mengikuti zaman. Dari desainnya pun saya ikutin sesuai dengan kekinian. Konteks. Ya, bahkan tadi karena peradaban dan budaya, maka saya juga mengajarkan cara meminum teh tidak konvensional. Tapi bagaimana teh ini bisa dijadikan bentuk lain, minuman yang menyenangkan. Namanya tea mocktail. Apa namanya? Oh, Tea mocktail. Iya. Jadi bukan koktail ya. Bukan, tea mocktail. Tea mocktail. Bicara. Cocktail based on tea. Iya. Iya. Ini yang saya mulai bikin sekarang. Jadi bukan teh original. Maksudnya tidak hanya teh saja, tapi sudah dicampur dengan berbagai ingredient sehingga menjadi minuman yang kekinian. Yang bisa, dan itu strategi pertama. Saya kedua, karena scale up itu ingin mengedukasi, maka saya meladeni. Meladeni itu bahasanya Apa ya? melayani Melayani. semua kebutuhan masyarakat, kalangan. Jadi untuk kalangan yang itu ini, untuk kalangan ini, untuk kalangan kafe ini, untuk kalangan anak muda ini. Makanya saya buat varian yang banyak sekali. Sebetulnya saya juga bingung. Terlalu Tapi banyak. artinya teh itu bisa masuk ke segala lapisan masyarakat. Betul. Betul. Jadi nggak eksklusif. Enggak. Jadi kalau mau bahkan ke orang yang sudah terbiasa dengan, oh saya biasanya minum kayak gini. Well, saya layani juga Pak. Tapi dengan edukasi yang benar, dengan kualitas yang benar, dengan sampai ke, karena bisnis ya. Ya. COGS pun saya pikirkan. COGS-nya berapa? Bahkan disajikan tuh harga berapa? Ya. Itu saya sudah karena bisnis. Ya bisnis dan tetap profesional ya. Iya. Ini unik, profesional dan idealis bisa beriringan walaupun capek pasti. Waduh. Jangan ditanya, dia bilang. Terus saya udah tahu bocorannya. Sekarang gini Bu, kita pengen mengenal lebih jauh, kan ini seksi banget. Ibu pasti hafal dong nama-nama variannya. Coba sebutkan, karena dari situ nanti kita bisa dapat vibe-nya. Oke. Coba Bu, Apa ini? sebutkan. Nama-nama varian dari teh yang Tea and Tales. Oke. Kalau yang dari single origin dulu. Ya. Single origin saya punya 4, merah, kuning, hijau, putih. Jadi kalau merah itu Black Beauty, hijaunya Green Heart, kuningnya itu atau yellow itu Emperor, white tea, ya green tea, white tea sama black tea udah ya tadi ya. Apalagi? Teh kuning, hijau, merah, putih, ya udah 4 itu. Ya. Kalau di bawahnya lagi, bukan di bawahnya tapi pengembangan lagi itu ada saya sebut gourmet tea. Gourmet itu bisa dinikmati oleh tidak hanya satu orang. Jadi ini biar bisa bercerita dan sharing ceritanya. Iya betul. Iya. Satu celup itu bisa 3 orang minum. Iya. Dan kita ngebahas teh itu sambil Betul. wow. Jadi
di situ. Namanya Gurumeti, ada Apa aja Bu namanya? Royal Bloom. Ya, Royal Bloom juga ada ceritanya sendiri, ada triggernya membuat Royal Bloom itu apa, ada misinya Ya. apa, ada Pendet, itu juga ada misinya. Terus ada Maitri. Maitri juga tadi pagi Pak saya baru menyajikan Maitri. Terus padahal dia tidak tahu teh dan baru minum teh itu, Bu ini kok kayak klepon ya. Terus setelah klepon saya jadi inget dulu di kampungku saya kayak gini. Oh ya terus? Iya ya, dia bengong. Kenapa bengong? Saya jadi kangen. Terus, Itulah ya. Itulah. Maitri. itulah. Terus kamu mau sharing kemana? Ya saya mau sharing ke keluarga saya. Itulah misinya. Ya. Gitu. Ada Maitri, terus ada yang pakai itu bukan Gayatri lagi, Lintang. Lintang itu ya lintang lah. Ada harapan yang ada dicanangkan di sana gitu. Ada Cahaya Ningrum, mungkin buat ibu-ibu. Cahaya Ningrum juga ada ceritanya. Cahaya Ningrum itu penghargaan saya terhadap wanita. Kemarin ada yang nanya, kenapa ibu sebut bahwa teh itu memberikan pengorbanan? Apa yang dikorbankan teh? Saya jadi, sebegitu pengetahuan teh tidak ada. Coba teh, dia ditanam di sana, dipetik, digiling, dipres, ya, dipanasin, di-shake segala macam, hanya untuk memberikan kenikmatan. Dia makhluk hidup. Itu pengorbanannya. Coba, ya, jadi mereka segitunya. Itu memang edukasi. Ya. Jadi, yuk, menikmati teh, jangan hanya menikmati teh, Mbak. Ini makhluk hidup. Pengorbanan dia loh. Kalau dia bisa, saya bilang, ya Bu, kalau bisa menangis, mungkin dia menangis. Dia juga makhluk hidup. Ada 4 orang, dia juga makhluk. Yes, itu ya. Oh, saya baru tahu kenapa TLC itu ada pengorbanan dari teh. Itu Bu Sisi. Ya. Jadi melalui cerita-cerita itu, pada saat kita menikmati teh, kita jadi belajar tentang kehidupan. Ya. Nah ini yang tidak kita temukan di teh yang Lain. beredar sebelum ini, gitu ya Bu. Nah, nama-namanya itu kita notice nama-nama perempuan, wanita, Iya. ibu mungkin sosok. Iya. Nah, apakah ada Eh, sesuatu yang bisa Bu sharing terkait ini? Sebetulnya tidak spesifik perempuan, ya, karena teh biasanya kan kalau kopi laki-laki ya macho, ya. Iya. Kalau teh itu perempuan, sehingga yang menyentuh dan cocok untuk teh itu nama-nama perempuan. Tapi sebetulnya ini tidak hanya bisa dinikmati oleh perempuan. Betul. Laki-laki setelah tahu, makanya harus menyelami dulu ceritanya, sehingga ini cocok buat saya, ini cocok buat saya, ini cocok buat saya. Mereka jadi segmented sendiri, ini tehku. Gitu. Karena sesuai dengan dia saat itu. Begitu menikmati, gue banget. Iya. Bu, ini awalnya kita mau membahas strategi bisnis, tapi selalu kembali ke filosofi, selalu kembali ke value. Itu tuh kerasa sekali ya, kerasa sekali setiap kita berdiskusi, berbicara dengan Ibu Yuni. Iya. Nah, saya pengen tahu Bu, apakah Ibu ada berkolaborasi dengan instansi atau dengan profesi atau tenaga ahli dalam membangun bisnis tea and tell? Kita sedang menjajaki kolaborasi itu. Jadi setelah kita aktivasi ke beberapa lini bisnis, Ya. ternyata ini seperti, ya dia bilang bisnisnya itu blue ocean.
dalam konteks bisnis ya, kita udah dengar tadi tuh filosofinya dan ibu idealisnya tuh kuat sekali ya, tapi kan ini tetap aja Bisnis. konteksnya bisnis nih. Ibu ingin berkolaborasi dengan siapa? Apakah sudah menemukan partner-partner kolaborasi atau susah sekali? Sudah beberapa partner ya, yang berkeinginan jadi partner. Banyak, Pasti banyak yang pengen berpartner. ya. Tapi ini sekali lagi ini teh saya dedikasikan buat Indonesia. Jadi pengen menjadi ikonnya Indonesia. Jadi saya butuh banget partner kolaborasi yang bisa mengangkat TNTL benar-benar menjadi kebanggaan Indonesia. Jadi bukan hanya dari sisi apa ya, oke ini lokal, ini bukan, tapi ini Indonesia. Kita perlu banget partner Pak Sandi yang memang punya kekuatan untuk bisa mengangkat 3 pilar tadi itu. Ini kalau bisa jadi tehnya Indonesia. Oke, ini pertanyaan saya agak memprovokasi. Biasa, seperti biasa. Kenapa Ibu pede sekali bahwa TNTS ini bisa salah satu perwakilan dari identitas Indonesia? Ya, pertama karena ini teh yang premium, yang pantas untuk disajikan, untuk dibanggakan di Indonesia. Premium, berarti kualitasnya Iya. sangat Ibu Iya. perhatikan ya? Jadi yang namanya kebanggaan kan berarti sesuatu yang baik. Ya. 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 Ini sudah baik menurut saya ya, ini udah premium, sudah pantas untuk disuguhkan. Ya. Terus ini ada cerita yang mau mewakili Indonesia. Jadi ini juga menurut saya ini juga pantas untuk diangkat. Jadi saya nggak bermimpi tinggi, tapi ini layak untuk diangkat menjadi teh Indonesia yang sesungguhnya. Oke. Nah ini satu lagi Bu, supaya 100% biar bulat pernyataannya. Indonesia, bagaimana teh ini mewakili, maaf kalau salah nih kata EYD-nya istilahnya, keindonesiaannya. Keindonesiaannya Ya. dari N. Oh, N Di adalah tulisan TNTS itu ya N-nya TNTL. Jadi N adalah simbol Indonesia, Nusantara. N. Jadi teh udah biasa, tapi N itu adalah sesuatu kekayaan yang harus dimunculkan. Nusantara. Itu jadi dari awal ini dorongan melahirkan produk itu memang dari situ ya. yes. Sudah masuk di logo, bukan hanya sekedar melekatkan brand ke produk lokal gitu enggak ya. Enggak. Itu sudah N. Jadi ini sudah Nusantara. Ibu yakin ya? Yakin lah, harus yakin lah. Harus yakin lah. Harus yakin. Maka ayo saya mengundang yang berharap mana ya, para ya teman-teman lah yang punya semangat yang sama untuk bisa mengangkat TNTLs. Oh ya. Jadi yang berminat menyampaikan minatnya ke Ibu Yuni, yang berusaha meminang Ibu tuh udah saya dengar nggak hanya dari Bu Yuni, dari orang itu udah banyak. Mulai dari skala skala mega, Lengkap ya. ikan pausnya, ikan hiunya gitu ya. Artinya kan orang menyadari notice itu value tinggi gitu. Iya, iya. Tapi Ibu mau lebih dari itu. Tapi bukan dari sisi profit ya Bu, tapi dari sisi nasionalismenya. Yes. Idealisme ya itu. Yes itu. Jadi tidak hanya dari sisi bisnisnya saja, tapi saya di presentasi pertama kali saya ingat sekali di kelompoknya para pengusaha hotel dan yang lain-lain lah. Saya sampaikan Indonesia, saya tunaikan kewajiban saya sebagai warga Indonesia.
saya tunaikan kewajiban saya persembahkan Tea and Tales untuk Indonesia. Ini harusnya kameranya kayak zoom out gitu. Gue coba diulang tapi agak lebih pelan dengan pakai perasaan, agak dramatis. Yuk, 2, 3. Indonesia. Dengan bangga, saya tunaikan kewajiban saya. Saya persembahkan Tea and Tales untuk Indonesia. Luar biasa. Masya Allah. Tapi ada kejadian ini ya, ketika saya ngobrol sama Bu ini tentang salah satu produk. Ini benar-benar apa ya, yang tadi Ibu sampaikan untuk Indonesia gitu ya. Ibu mungkin bisa ceritain bagaimana Ibu menciptakan Renggani. Ada latar belakang apa yang Ibu pernah cerita ke saya, tapi mungkin yang lain bisa dengar. Kenapa Ibu ada apa kemarahan atau apa gitu ya, Ibu menghasilkan Renggani gitu. Kalau mungkin orang berperang ya untuk Indonesia, Betul. berkorban untuk Indonesia. Kalau guru lewat guru mengajarkan yang benar, tentara lewat dia berperang di Jaga bidang keamanan, pertahanan. ya. Nah, saya jadi saya harus bisa menjaga nasionalismenya lewat teh. Pada saat saya merasa nasionalisme Indonesia terkikis oleh bangsa sendiri, maka tergerak saya untuk meluruskan itu. Jadi Rengganis nggak ada hubungannya dengan teh sebetulnya. Ya. Ini murni karena nasionalisme. Apa Bu, ceritain aja Bu. Ibu kenapa, kesalnya kenapa gitu, kenapa ada bangsa sendiri kok nggak menghargai gitu, gimana? Saya selalu berkaca-kaca ya Pak Sandi, nggak tahu ya kenapa. Setiap kali saya suruh mengingat kembali apa yang saya rasakan. Ini susahnya akuisisi. Susah untuk apa ya? Aduh susah Pak Sandi. Jadi ceritanya Ibu ini kesal dengan adanya budaya dari luar negeri yang membombardir anak-anak muda kita. Dan sampai sekarang. Dan sampai sekarang masih berlangsung. Misalnya dari Korea, Iya. ya K-pop. Anak-anak muda itu bela-belain. Iya. Kita punya budaya sendiri, punya kesenian sendiri. Tapi kok malah mendewa-dewakan dia. Mendewa-dewakan. Iya. Memang selera itu tidak ada yang salah. Selera orang tidak ada yang salah. Mau suka mana, suka apa itu selera, ya. Suka di Indonesia, suka itu selera. Tapi di saat selera itu berlebihan sehingga tidak bisa mengontrol diri sendiri, itu yang harus diluruskan. Mencintai sesuatu yang berlebihan, apalagi ini bukan milik kita, itu yang harus diluruskan. Jadi banyak sekali sekarang budaya-budaya asing yang masuk ke Indonesia, yang saya tidak mau sebutkan satu persatu, tapi terus ini seperti tidak, ya kan dunia sudah terbuka seperti ini, nggak bisa memang untuk kita menahan mereka masuk. Lagi-lagi sudah open semua. Iya. Nah, tapi maksud saya bagaimana kita bisa memfilter, gitu. Paling enggak jangan menggadaikan lah, tapi sedikit banggalah dengan apa yang ada, yang kita punya. Rengganis itu tokoh satu teater yang ada zaman dulu, yang bagus ternyata ceritanya. Para pemainnya juga bagus lah menurut saya. Mereka itu pemain-pemain meskipun itu tokoh-tokoh nggak real, tapi ceritanya dan sebagainya itu perlu
perlu dicontoh gitu. Itulah Rengganis. Ini masuk tadi saya mendengar ini tuh saya berpikir begini Bu. Gen Z ini smart, pinter, dan semua serba cepat Yes. gitu. Jika ada pilihan yang berkualitas, mereka akui oh ini berkualitas, oh ini bagus. Mungkin selama ini pilihannya nggak ada. Yes. Nah, bisa jadi TNTS akan menjadi pilihan pintar bagi Gen Z, generasi muda, anak muda ini gitu. Harapan Karena betul. kenyataannya Ya. pada saat setiap ibu berpameran, buka booth, Ya. segala kalangan usia Iya. mengakui ya. Ya. Baru aja tadi saya dapat video influencer muda yang nggak tahu ini apa tapi suka banget gitu. Artinya kalau ini ter-highlight, ter-spotlight, udah nggak masalah tuh. Ya. Saya sih percaya diri, yang penting kelihatan dulu Ya. visibility-nya ya Bu ya. 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 Ya kemarin ada di satu, karena ini harus masuk ke kalangan yang memang kita tuju, maka saya berupaya untuk ini biar bisa diaksep oleh Gen Z, oleh kalangan muda. Dan sudah ya. Ya, itu bagaimana caranya? Maka kita kolaborasikan lagi. Minuman juga bisa kolaborasi di sisi. Bu, bisa. Ya, Betul. menjadi dicampur dengan sesuatu yang memang ingredientnya itu bagus, tetap tidak itu. Ternyata sangat menarik. Kemarin ada satu acara kita sajikan Rengganis dengan susu. Ya, Wah. maka Di acara yang itu ya. ya itu ini nggak percaya ini apa gitu. Itu sold out. Soal favorit, semua bertanya ini apa, ini apa, ini Iya. apa. Air beras ya. Apapun namanya diminum. Bolak-balik gelasnya kecil kan, tapi kayak tiap bentar nambah. Jadi kita sih percaya diri Bu dengan produk ini sangat-sangat kita akan Iya. support ya Pak Sandi ya. Ya. Nah, kita ke Pak Sandi dulu nih, Bu Yuni. Nah, setelah mendengar paparannya Bu Yuni, dari segi sesama inovator, coba dong Pak kasih pandangan. Bagaimana the biggest than me than we itu ya? Itu kan yang lebih penting sebetulnya Ya. daripada bicara diri sendiri. Ini kalau ada yang menggarap secara besar-besaran, ini akan mengangkat bukan hanya derajat teh dan nilai ekonomi, tapi mengangkat devisa.